Halo teman-teman, selamat datang di channel Energi Produktif. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang cara mengendalikan emosi. Mengelola emosi dengan baik adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan, kesehatan mental, dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Emosi yang tidak terkendali bisa menyebabkan stres, konflik, dan masalah kesehatan. Jadi, simak terus video kali ini karena saya akan membahas dengan detail tentang 7 cara mengendalikan emosi. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena setiap cara yang akan kami bahas bisa membawa perubahan positif dalam hidup kalian. Yuk, simak 7 cara mengendalikan emosi. Cara pertama, mengenali dan memahami emosi Anda. Langkah pertama dalam mengendalikan emosi adalah mengenali dan memahami apa yang Anda rasakan. Banyak dari kita seringkali tidak menyadari emosi yang kita alami. Dengan mengenali emosi secara tepat, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam merespons situasi yang memicu emosi tersebut. Misalnya, ketika merasa marah, cobalah tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat Anda marah? Apakah itu situasinya, kata-kata orang lain, atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi perasaan Anda? Memahami emosi juga melibatkan memahami penyebab dan konsekuensinya. Ketika kita bisa mengidentifikasi penyebab spesifik dari emosi tertentu, kita dapat mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasinya. Selain itu, dengan memahami konsekuensi dari tindakan yang didorong oleh emosi, kita dapat lebih berhati-hati dalam bertindak. Misalnya, jika Anda tahu bahwa marah dapat menyebabkan konflik dengan orang lain, Anda mungkin akan lebih berusaha untuk menenangkan diri sebelum merespons. Penting juga untuk menerima bahwa semua emosi, baik positif maupun negatif, adalah bagian dari pengalaman manusia yang normal. Dengan menerima emosi, kita tidak lagi melawannya, tetapi belajar untuk menghadapinya dengan cara yang konstruktif. Teknik seperti mindfulness atau meditasi dapat sangat membantu dalam proses ini. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar untuk mengamati emosi kita tanpa menghakimi, sehingga kita bisa merespons dengan lebih tenang dan bijaksana. Cara kedua, latihan pernafasan. Teknik pernafasan adalah salah satu cara paling efektif untuk menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi. Saat kita merasa marah atau cemas, pernafasan kita cenderung menjadi cepat dan dangkal. Mengambil napas dalam-dalam dan perlahan dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi ketegangan. Cobalah teknik pernafasan 4-7-8. Hirup udara melalui hidung selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Praktik pernafasan yang teratur tidak hanya membantu dalam situasi darurat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk melakukan latihan pernafasan, Anda dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kemampuan Anda untuk tetap tenang di bawah tekanan. Latihan ini juga dapat meningkatkan konsentrasi dan memperbaiki kualitas tidur, yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan emosi yang lebih baik. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, pertimbangkan untuk mengikuti kelas yoga atau meditasi yang seringkali memasukkan teknik pernafasan sebagai bagian dari praktiknya. Banyak aplikasi dan video tutorial di internet yang bisa membantu Anda memulai. Ingatlah bahwa seperti keterampilan lainnya, kemampuan untuk mengendalikan emosi melalui pernafasan memerlukan latihan dan kesabaran.
Cara ketiga, berpikir positif. Berpikir positif adalah strategi lain yang sangat efektif untuk mengendalikan emosi. Pikiran negatif cenderung memicu emosi negatif, sementara pikiran positif dapat membantu menenangkan dan memotivasi kita. Ketika Anda menghadapi situasi yang sulit, cobalah untuk melihat sisi positifnya atau peluang yang bisa diambil dari situasi tersebut. Misalnya, alih-alih fokus pada kegagalan, pikirkan apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman itu. Salah satu cara untuk melatih berpikir positif adalah dengan menggunakan afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang Anda ulangi kepada diri sendiri untuk memperkuat keyakinan dan sikap positif. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Saya bisa mengatasi tantangan ini," atau "Saya pantas untuk bahagia." Dengan sering mengulang afirmasi, Anda dapat mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Penting juga untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan positif. Lingkungan sosial kita memiliki pengaruh besar pada emosi dan pikiran kita. Carilah teman-teman atau kelompok yang memberikan dukungan emosional dan dorongan positif. Selain itu, hindari sumber stres dan negativitas, seperti berita yang mengganggu atau media sosial yang sering memicu perasaan tidak nyaman. Cara keempat, olahraga teratur. Olahraga adalah cara yang sangat efektif untuk mengelola emosi. Aktivitas fisik membantu mengeluarkan endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa sakit. Selain itu, olahraga dapat menjadi saluran untuk melepaskan ketegangan dan stres yang terakumulasi. Olahraga seperti berjalan, berlari, berenang, atau yoga dapat membantu Anda merasa lebih tenang dan bahagia. Olahraga juga memberikan waktu untuk refleksi dan mengalihkan pikiran dari masalah sehari-hari. Saat berolahraga, Anda bisa fokus pada gerakan tubuh dan pernapasan yang membantu Anda untuk berhenti memikirkan hal-hal yang membuat stres. Ini adalah waktu yang baik untuk merenung dan menemukan perspektif baru terhadap masalah yang Anda hadapi. Selain manfaat emosional, olahraga juga memiliki banyak manfaat fisik yang berkontribusi pada kesejahteraan umum. Tubuh yang sehat membuat pikiran lebih jernih dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Usahakan untuk berolahraga secara teratur, minimal 30 menit setiap hari, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Jika Anda kesulitan memulai, cobalah untuk mencari aktivitas fisik yang Anda nikmati, sehingga Anda lebih termotivasi untuk melakukannya. Cara kelima, menulis jurnal. Menulis jurnal adalah cara lain yang efektif untuk mengelola emosi. Dengan menulis, Anda bisa mengeluarkan perasaan dan pikiran yang mengganggu tanpa harus khawatir tentang penilaian dari orang lain. Ini bisa membantu Anda memahami lebih baik apa yang sebenarnya Anda rasakan dan mengapa. Cobalah untuk menulis setiap hari tentang perasaan Anda dan situasi yang memicu emosi tersebut. Menulis jurnal juga bisa membantu Anda melihat pola emosi dan perilaku yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Dengan mengenali pola ini, Anda bisa lebih mudah mengidentifikasi pemicu emosi dan mencari cara untuk mengatasinya. Selain itu, menulis jurnal bisa memberikan perspektif baru terhadap masalah yang Anda hadapi dan membantu Anda menemukan solusi yang lebih kreatif. Selain menulis tentang emosi negatif, jangan lupa untuk mencatat hal-hal positif dan pencapaian Anda setiap hari. Ini bisa membantu meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan. Misalnya,
Tulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari atau hal-hal kecil yang membuat Anda bahagia. Dengan fokus pada hal-hal positif, Anda bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Cara ke-6, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kunci dalam mengelola emosi, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Ketika kita bisa menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita dengan jelas, kita mengurangi kemungkinan terjadi kesalahpahaman dan konflik. Cobalah untuk berbicara dengan jujur dan terbuka tentang apa yang Anda rasakan tanpa menyalahkan orang lain. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu selalu membuatku marah," katakan, "Aku merasa marah ketika..." Mendengarkan dengan empati juga merupakan bagian penting dari komunikasi efektif. Ketika orang lain merasa didengar dan dipahami, mereka cenderung lebih terbuka dan bersedia untuk mencari solusi bersama. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, tanpa menginterupsi atau merencanakan tanggapan Anda saat mereka berbicara. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai perasaan dan pandangan mereka. Menggunakan I statements atau pernyataan saya adalah teknik lain yang efektif dalam komunikasi. Ini membantu Anda mengekspresikan perasaan Anda tanpa menyalahkan atau mengkritik orang lain. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu tidak peduli dengan perasaanku," katakan, "Saya merasa tidak diperhatikan ketika..." Teknik ini membantu menjaga percakapan tetap positif dan konstruktif, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan. Cara ke-7, mengambil waktu untuk diri sendiri. Mengambil waktu untuk diri sendiri adalah cara yang penting untuk mengelola emosi. Dalam kehidupan yang sibuk, kita seringkali lupa untuk meluangkan waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri. Mengambil waktu untuk diri sendiri membantu Anda mengisi ulang energi dan menjaga keseimbangan emosional. Cobalah untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk melakukan sesuatu yang Anda nikmati, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan di alam. Mengambil waktu untuk diri sendiri juga bisa membantu Anda untuk lebih reflektif dan menyadari perasaan Anda. Ini adalah waktu yang baik untuk merenung dan memikirkan apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk merasa lebih baik. Selain itu, melakukan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi atau berendam di bak mandi hangat bisa membantu Anda merasa lebih rileks dan bahagia. Jangan merasa bersalah untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Ingatlah bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi sesuatu yang penting untuk kesejahteraan Anda. Ketika Anda merasa lebih baik, Anda juga akan lebih mampu untuk membantu dan mendukung orang lain. Jadi, pastikan untuk mengatur jadwal yang seimbang antara bekerja, bersosialisasi, dan waktu untuk diri sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini untuk mengetahui 7 cara mengendalikan emosi. Ingatlah, mengelola emosi adalah proses yang memerlukan latihan dan kesabaran. Tidak ada cara yang benar atau salah, yang terpenting adalah menemukan apa yang paling efektif untuk Anda. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa membantu Anda menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bahagia. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kami akan senang mendengar cerita
tentang cara mengendalikan emosi yang efektif versi Anda di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk memberi pertanyaan di kolom komentar agar pembahasan kita ke depan dapat membahas masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Kendalikan emosi Anda sebaik mungkin demi mencapai kebahagiaan dalam hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.